Halo masyarakat, di video sebelumnya kita sudah menjelaskan untuk pasien rawat jalan di poliklinik umum. Kita lanjutkan ke pasien IGD. Jadi, sebelumnya kita sudah jelaskan untuk pasien IGD, pasien datang terlebih dahulu lalu dilakukan pemeriksaan, baru setelah itu diarahkan keluarga pasien untuk mendaftar ke admission atau ke registrasi. Nah, yang perlu diperhatikan karena jam ini berarti adalah jam kedatangan, bukan jam untuk diregistrasi seperti itu ketika registrasi. Jadi ketika penginputan kita bisa klik kanan data rekam medis, tindakan pemeriksaan data rekam medis, mohon maaf, RM gawat darurat, dan yang pertama tentu kita tentukan triasenya terlebih dahulu. Ini untuk triasenya bisa kita tentukan, bisa ditentukan oleh dokter tentunya. Ini misalnya keterangannya, lalu misalnya skalanya skala kuning, berarti anamnes singkatnya apa? Ini contoh saja, suhunya, nyeri, saturasi, dan ini mungkin teman-teman di petugas medis yang lebih tahu ya. Ini untuk pemeriksaan dan skalanya di sini ya, pengisiannya. Tapi jika tidak ada, bisa laporkan ke atasannya atau supervisornya, nanti bisa ditambahkan di sini. Lalu untuk detailnya bisa ditambahkan di sini. Untuk pemeriksaannya apa saja. Ini karena cuma data contoh. Lalu dokter dan petugas IGD-nya, biasanya dokter ya, berarti kita pilih dokternya. Lalu kita simpan. Maaf, catatan tidak boleh kosong, berarti kita lihat catatan pasien di observasi misalnya. Plannya zona kuning, kita simpan. Setelah itu untuk memastikan datanya ada di data triase, bisa kita tekan panah di sini. Sebentar. Nah, double klik, muncul datanya seperti ini. Ini menentukan dia skala kuning. Tentu skala lebih tahunya adalah dokter di IGD ya. Berarti ada triase sekunder yang hijau, kuning, hijau, hitam, non urgensi. Di sini emergency merah dan immediate segera. Yang skala 2 ini berarti ini gawat, tapi kalau untuk skala 1 berarti segera. Ini untuk yang pertama kita lakukan. Tapi pastikan, oh ya, sebelumnya kita pastikan triase ini bisa diklik spasi, kita mau ngedit misalnya, pastikan jamnya sesuai dengan jam pemeriksaan, bukan jam ketika kita menginput. Ini perlu diperhatikan. Misalnya tadi sudah kita simpan ya, berarti kita ganti lagi. Kita ganti. Nah, kita pastikan jamnya ini sesuai dengan jam kita periksa ya, bukan ketika jam kita menginput. Nah, ini perlu diperhatikan. Setelah triase apa? Tentu dari teman-teman gawat darurat, yang awal itu pengkajian awal keperawatan IGD. Nah, ini cukup panjang. Ini biasanya perawat yang mengisi, diisi dengan lengkap. Ini untuk pindah tab antar antar inputan nih, berarti tab ya. Tekan tab, lalu tab lagi. Jika sudah menggunakan obat, lalu tab lagi. Ini bisa kita tab selanjutnya atau enter ya. Tapi paling enak itu adalah tab atau enter. Setelah itu, ini contoh saja. Kalau ada yang belum terisi, berarti nanti di sini bisa kita tambahkan ya. Berarti bersihkan jalan nafas saja yang baru diisi. Ini untuk catatannya lengkap. Setelah itu bisa kita simpan. Jika ada yang tidak, berarti kita kosongkan ya, seperti tadi. Kalau memang tidak diisi, setelah itu bisa diklik dan datanya ada di sini. Ya, harusnya untuk masalah keperawatan dan rencana keperawatan itu diisi dengan lengkap. Sebisa mungkin semua datanya diisi dengan lengkap. Jika memang tidak ada yang perlu, misalnya di sini perilaku kekerasan, kalau tidak ada berarti kita biarkan saja. Tidak ada masalah berarti tidak perlu ada keterangan seperti itu kan. Dan proses penyakit dilengkapi juga, semuanya dilengkapi ya teman-teman, untuk memastikan datanya ada di sini.
Setelah kita lakukan triase, lalu kita lakukan pengkajian awal, tentu pengkajian awal keperawatan tentu teman-teman di perawatan ya. Setelah itu di pengkajian awal medis. Ini khusus untuk dokter. Dokter nanti untuk penginputan sama seperti sebelumnya. Ini keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit keluarga kalau ada, kalau tidak ada tulis saja tidak ada. Riwayat dahulu, pengenalan kalau tidak ada tidak ada. Lagi misalnya telur, ini contoh saja. Setelah itu kita isi anamnesnya. Oke, setelah itu pastikan ya jamnya ketika jam pemeriksaan, bukan ketika jam di input. Kita simpan, pasti datanya muncul di sini. Oke, ini untuk teman-teman dokter umum. Ini semuanya yang idealnya yang ini diisi ya, kecuali pemeriksaan penunjang kalau tidak ada ya dikosongkan saja. Kalau keterangan berarti jadi di status vokalis misalnya sakit perut berarti kita terangkan sakit perut bla 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 dijelaskan dengan lengkap. Lalu diagnosis atau asesmen ini kita ketikkan ya, bukan yang ICD. Setelah itu tata laksana yang telah kita lakukan. Nah itu setelah itu disimpan. Misalnya kalau ada yang mau dirubah berarti klik sampai merah lalu spasi. Nah ini bisa kita ganti, misalnya jamnya salah kita ganti. Di sini bisa ketik lagi di sini. Nah berarti tekan ganti ya, bukan tekan simpan. Nah pastikan datanya sudah muncul. Kita bisa arahkan ke kanan, datanya sudah sesuai atau belum. Nah seperti ini, seperti itu ya. Lanjut untuk di IGD, tentu sesuaikan datanya dengan yang kita lakukan. Misalnya ada EKG, berarti kita ada penjemputan hasil EKG-nya atau pengkajian untuk pasien keracunan dan lain-lain seperti itu. Nah, jika kita ada observasi kepada pasiennya, tentu kita lanjutkan ke SWAPI ya, bukan di asesmen awal sebelumnya lagi. Berarti bisa di nomor rawat double klik atau nomor reka medis ya. Nomor rawat double klik berarti kita lanjutkan hasil observasi kita di SWAPI ini. Nanti berarti dari pengkajian awal tadi di observasi ini menjelaskan proses penyakitnya seperti apa, lalu nanti instruksi terakhirnya tentu dipulang ya, biasanya di teman-teman IGD atau rawat inap misalnya. Dan hasil konsul dengan dokter spesialis juga dilakukan di sini. Dan yang lainnya sama seperti ralan sebelumnya, ada penanganan dokter untuk tindakan jasa-jasa, info resep, untuk pemeriksaan labor ada permintaan labor, permintaan radiologi. Nah, ini dilakukan seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Lalu terakhir tentu saja yang paling penting ya teman-teman di IGD, untuk dokter umum membuat resume pasien. Ini sangat penting sekali. Setelah pasien dinyatakan boleh pulang, berarti kita sudah menyelesaikan semuanya, tindakan ataupun hasil labornya sudah keluar. Berarti kita tinggal menginput resumenya dari pasiennya. Tentu yang menginput ini adalah dokter umum, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Terima kasih.